percaya Tuhan bukan karena melihat. Itulah rahasia yang terbesar bagi kami, anak-anakmu, yang sebagian besar bagi kami tidak menganggapnya demikian, tetapi mereka menganggap sekedar percaya sudah cukup. Tetapi dalam firman-Mu yang Engkau sampaikan pagi hari ini, melalui hamba-Mu akan menjelaskan arti atau makna percaya atau beriman itu yang sesungguhnya, yang Kau kehendaki kami dengar dan kami praktekkan ya Tuhan. Sebab tanpa pengertian yang benar yang dari Engkau, kata-kata percaya itu, maka kami bisa menjadikan tersesat maupun tidak benar-benar menjadi anak-Mu yang kekasih. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Singkapkanlah lebih lanjut kerinduan-Mu kepada kami ya Tuhan, teristimewa juga anak-anak-Mu yang sebentar akan bertugas di Papua. Di dalam kesendirian mereka di tengah hutan belantara, kami percaya kehadiran-Mu akan selalu ada dalam diri mereka ya Tuhan, dan juga perlindungan-Mu itu. Untuk itu ya Tuhan, mohon Engkau singkapkanlah, karena kata-kata percaya ini begitu penting bagi kami. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus yang siap membuka hati untuk mendengar penjelasan kata-kata percaya ini dengan iman. Katakan amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Haleluya. Shalom saudaraku. Shalom. Ada satu kata-kata yang demikian amat sangat penting sekali, yang sering ya, bukan semua ya, sering disalah artikan saudara. Dan karena salah mengartikannya, berarti selanjutnya salah menerapkannya. Betul? Ngerti ya? Jadi orang ini harus ngerti dulu ya, benar-benar ngerti apa yang dimaksud dengan percaya. Nah, ini kita punya firman Tuhan yang tertulis di sini ya, saudaraku. Kita baca bersama-sama. Ini perhatikan ya, khususnya bagi mereka yang sekedar percaya. Aku sudah ke gereja, sudah percaya, sudah perjamuan kudus, sudah baca firman, sudah berdoa. Apakah itu benar percayanya? Nah, ini kita baca sekarang. 2, 3. Segala sesuatu mungkin bagi orang yang beriman. Ya. Jadi aslinya ini beriman, saudara. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ditulisnya adalah percaya. Ya. Padahal berbeda ini saudara, walaupun sama tapi dalamnya ini berbeda ya. Kalau percaya dalam bahasa Indonesia itu belum tentu disertai dengan langkah ya, sekedar percaya ya. Misalkan saya dengan Bang Kris percaya ya percaya, nggak salah percaya, tetapi nggak ada suatu langkah yang demikian kita mempertaruhkan hidupku kepada Bang Kris. Ya percaya sekedar batasan percaya, nggak ada penyatuan. Nah ini yang kalau beriman saudara ini berbeda, walaupun percaya benar tapi disertai langkah. Ini yang sering disalahartikan saudara. Ngerti ya? Jadi saya percaya kepada saudara-saudara semua di sini. Ya. Tetapi yang percaya yang dimaksud Tuhan yang namanya beriman, saya seperti percaya kepada istri saya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, saya percaya kepada saudara. Misalkan saya mau pulang, saya titip ke Bang Kris, Bang, saya titip Alkitab, titip kacamata saya. Saya percaya ke Bang Kris. Mungkin dompet saya titipkan.
Nggak salah ya, cuma sekedar tidak sepenuhnya. Tapi beda dengan istri saya. Misalkan saya mau ke luar negeri, ya, saya serahkan semua apa yang saya punyai, deposito di bank, mungkin ini, mungkin itu, semua harta, utang piutang, dan persoalannya saya percayakan bukan ke bank kris. Betul enggak? Ini nggak ada yang percaya sepenuhnya kecuali kepada suami atau istri kita. Nah, itu yang namanya beriman. Nah, kalau salah kita bisa repot, saudara. Buktinya, nah kita sekarang buka Lukas 6:46. Buka Lukas 6:46. Dah ketemu? Ya, buka ya. 2, 3. Ya. Ya, teruskan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar. Sebentar, salah ini loncat, sebentar, salah ini. 646, 647, 648 gitu, jangan langsung loncat. Ya, kita ulangi sekali lagi. 646. 646. Ya. Baca dengan hati, saudara, sampai ini menjadi pewahyuan, ya. Karena ini kekristenan ini kepercayaan yang didasarkan atas pewahyuan Allah, ya, bukan sekedar di otak. Nah, pewahyuan itu masuknya ke hati, bukan ke otak. Kalau otak ini kepandaian secara umum, sekolah, kuliah, ilmu teknologi itu di otak. Tapi iman ini percaya dalam Tuhan, karena Tuhan adalah roh, harus diterima dengan hati yang terbuka. Baru nanti bisa muncul iman. Kalau enggak bisa, saudara. Ayo kita baca. 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Ya. Jadi ini jelas ada orang yang percaya, buktinya manggil Tuhan. Kan orang ini orang yang percaya, ya, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Nah, dengan kata lain, orang ini percayanya kurang lengkap. Betul? Di hadapan Tuhan, ya, bukan di hadapan manusia. Ini kurang lengkap. Yang namanya percaya atau beriman sebetulnya, ya. Jadi harusnya, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku lakukan. Jadi orang ini hanya percaya di mulut, di otak, ya, tidak sampai masuk ke dalam hati. Buktinya ini tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah, ini penting sekali, saudara. Ya, sebentar, buka sekarang ayat 47. Ya. 2, 3. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya. Jadi ayat ini akan diterangkan oleh Tuhan. Apabila mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, contohnya sekarang ini, ya. Apabila saudara membuka hati, mendengar dengan hati yang terbuka, jangan ngeyel, jangan dilawan, jangan disangkal. Jangan karena saya sudah dari kecil sudah menjadi anak pendeta mungkin, ya. Sudah dari kecil saya Kristen, ya, sejak sebelum lahir. Atau mungkin saya sudah 60 tahun, nah, ya, sudah menjadi Kristen. Sudah jadi teolog, sudah ini, sudah itu, pinter banget, atau mungkin sudah jadi gembala dan sebagainya. Saat mendengar, semua mendengar firman Tuhan harus membuka hati, ya. Kalau kita mendengar perkataan serta melakukannya, ini harus dengan hati ini, saudara, ya. Nah, teruskan, ya.
Kalau kita praktekkan firman Tuhan ini, ya. Ayo teruskan, 2, 3. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ya, jadi kalau kita benar menanggapi kata-kata iman atau percaya itu, ibarat orang membangun bangunan mempunyai dasar yang kuat didasarkan pada atas batu. Batu ini adalah Kristus, saudara, batu karang yang hidup. Ketika ada masalah datang, ini air bah dan banjir, ini apapun masalah datang, bisa penyakit, bisa masalah keluarga, bisa masalah bisnis, bisa masalah tugas sehari-hari, ya. Itu rumah itu tidak digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun di atas batu ini. Batu ini lambang Kristus, saudara, batu karang yang teguh. Jadi ini penting sekali, saudara, kata-kata iman. Makanya sampai hari ini banyak sekali jemaat Tuhan, ya, menurut survei, saudara, ya, itu bermiliar-miliar, ya. Tapi yang benar-benar makna iman itu mengerti dan dipraktekkan itu nggak banyak, saudara. Karena kebanyakan ini ya sekedar percaya selamat. Ya betul, percaya selamat yang mana? Ya, kita harus percaya diselamatkan apabila kita benar-benar percaya melangkah. Nah, sekarang buktinya dari mana? Buka sekarang. Yohanes 1 ayat 10 sampai 13. Ya, Yohanes 10. Yohanes 10 salah. Yohanes 1 ayat 10 sampai 13. Ya, ini percaya beriman ini penting sekali. Ayo, 2, 3. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, jelas nih ya. Ini mengenai Yesus Kristus sudah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Ya, jadi ini mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta langit bumi, berarti Allah yang menjadi manusia. Tapi manusia yang telah jatuh dalam dosa, karena Adam yang pertama itu yang makan buah terlarang, ingin lepas dari kendali Tuhan, tidak mau berhubungan dengan Dia. Ya. Nah, ingat ya, jadi pertama kita harus percaya, beriman bahwa Yesus adalah Allah sang pencipta langit dan bumi. Ya. Tetapi kita nggak mau mengenal Dia, pada umumnya ini tidak mau, hanya ngomong-ngomong tok. Ya. Terus 11, 2, 3. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi sebetulnya ini kita semua, seluruh jagat raya ini, bumi, langit, serta seisinya, baik manusia, binatang, harta, emas, perak, batu bara, semua adalah miliknya. Ini dikuatkan lagi bahwa Yesus adalah sang pencipta dan pemilik jagat raya ini. Otomatis karena pencipta, Dia yang empunya itu. Ya. Ayat 12. Ya, tetapi semua ya baca yuk 2. Tetapi semua orang yang menerimanya
diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah ini, percaya dalam namanya, ya, ini sama dengan menerimanya. Ya, jadi percaya tanpa menerima itu belum benar di hadapan Tuhan, saudara. Ya, percaya adalah menerima. Jelas, saudara? Amin. Ini kan jelas sekali ya. Tapi semua orang yang percaya, tapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa. Nah, ini setelah menerima, baru diberi hak atau kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah ini yang namanya Kristen sejati, ini menjadi anak-anak Allah, saudara. Ya, percaya dalam arti disertai menerima, saudara. Baru diakui sebagai anaknya, saudara. Ya. Kalau kita hanya percaya di mulut atau di KTP, ya, atau percaya gara-gara menikah dengan pasangan lah, ya ikut-ikutan aja lah. Ya. Itu belum yang dimaksud di sini, saudara. Makanya gelisah terus hidupnya, ya, doanya tidak pernah dijawab. Hidup seperti orang dunia pada umumnya, egois, egosentris, materisentris, gelisah, takut, serakah dan sebagainya. Karena ini, saudara, ya, percayanya ini belum menerima atau salah, ini nggak menerima, belum menjadi anak Allah. Lah orang-orang ini, Kristen ini, kalau tidak bertobat, ya, bukan sekedar percaya, tetapi menerima. Kalau nggak bertobat, ini nggak akan dewasa seumur hidup, saudara. Karena salah sih, saudara. Ya, ini ngerti ya? Ini penting sekali menerima ini. Tanpa menerima percayanya, ya, jadi percaya disertai menerima, ya, seperti suami istri lah, ya, percaya aku menerima dia sebagai pasangan hidupku, segala hidup kelanjutanku, semua apa yang aku punyai atau hutang atau dan lain sebagainya adalah milik bersama, ya, seperti ini, menyatu, saudara. Nah, terus ayat 13. 2-3. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi ini hal percaya, beriman, menjadi anak Allah, ini nggak bisa dijabarkan, ya, dimengerti secara otak, ini nggak bisa, ini, saudara. Ya, orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, ini dari Allah. Jadi orang percaya, saudara, sebetulnya itu adalah suatu hal yang di luar akal manusia, ya. Tapi dia ngerti, saudara, ya, aku telah percaya dan menerima Yesus, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang turun ke dunia untuk mati di atas kayu salib, menebus dosaku. Walaupun kejadian itu 2000 tahun yang lalu, tetapi aku percaya saat ini juga aku menjadi anak Allah. Dan apapun yang terjadi dalam hidupku, aku percaya penuh bahwa aku dalam perlindungannya. Dan dia akan memberikan sesuatu yang baik. Walaupun saat saya menghadapinya, belum tentu aku menerimanya itu baik. Tapi kalau aku percaya bahwa aku sebagai anaknya, karena aku sudah terima dia, maka aku percaya juga Allahku bisa mengubah kutuk
atau ketakutan atau apapun yang kita alami di dunia ini yang bersifat negatif itu, dia bisa, ya, karena dia adalah sang kebenaran itu dan terang itu. Pasti aku bisa kalau percaya ini, ya, percaya yang tadi, yang disertai dengan tindakan. Kalau tidak ada gunanya. Buktikan sekarang Yakobus 2, ya, di belakang ini Yakobus 2. Bentar. Ayat 14. Ini sampai 3 kali, saudara. Nah, perhatikan kalau kita baca di firman Tuhan, semua ayat itu bagus dan benar, ya, dan berkuasa. Tapi kalau sampai Tuhan melalui rasulnya menulis sampai 3 kali diulang-ulang, itu menunjukkan hal itu penting sekali. Ya, jadi bahaya kalau nggak ngerti. Ya, yuk 2, 3. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya, ini ada pertanyaan. Iman, percaya, tapi nggak ada langkah. Ya, kalau tadi langkah yang menerima. Nah, selanjutnya ayat 17. Ayat 17. Ya, baca bersama-sama. Ini yang kedua, saudara. 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati berguna enggak? Yang tidak ada gunanya, berarti salah pengertian ini. Orang yang percaya tanpa disertai perbuatan, berarti percuma. Nah ini, ya, hari ini dibukakan supaya jangan percuma, jangan mubazir, saudara, yaitu harus disertai perbuatan. Nah, yang ketiga, saudara, ayat 20. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, ini manusia bebal ini. Goblok caranya, bodoh kamu. Ya, harus diakui. Nah, supaya jangan dikatakan bebal atau bodoh atau goblok. Ya. Apa? Mengakui bahwa kalau memang ya kita belum berbuat apa-apa, kita harus mengakui, oh ternyata saya salah ya Tuhan. Dari dulu saya semangat sekali ya, menurut saya ya sudah percaya, tapi ternyata saya belum menerima. Nanti ya saudara akan dibukakan, saudara akan ngecek sendiri-sendiri, benar enggak sudah menerima. Ya, kalau menerima Tuhan ada kesaksiannya, saudara. Kalau saya berikan uang kepada saudara 100.000 atau saya beri Anda diminum, ada kesaksiannya enggak? Kalau saudara terima dan minum, oh aku sekarang lega, sudah minum pemberian takyoran. Ada kesaksiannya enggak? Ada kan? Nah, tapi kalau sekedar percaya, misalkan ini minuman ini, ayo diminum. Siapa yang maju ke sini diminum. Karena saudara haus, saya percaya dengan air minum ini saudara akan tidak haus lagi. Saudara semua di situ pada amin amin. Amin. Percayakah bahwa aku akan memberi air minum ini? Percaya. Tapi saudara nggak melangkah, saudara. Cuma di situ amin amin. Paling-paling muji-muji, oh Pak Joram bagus sekali. Sayang kepadaku memberi air minum. Puji Tuhan, aku sedang haus. Tapi kalau saudara nggak melangkah datang ke sini dan minum,
haus saudara nggak akan hapus saudara nggak akan hilang, ya. Haus saudara nggak akan hilang, tapi terus katanya percaya, tetapi saya tetap haus. Nah, seperti hari ini, saya sudah percaya ya sama Tuhan bertahun-tahun yang lalu. Sejak kecil saya percaya, tetapi kenyataannya hidupku ini tetap amburadul, kacau sekali, yaitu gelisah, ini itu yang tidak karuan. Harusnya ya saya jadi anak Tuhan, memang saya nggak mau melakukan itu, tetapi kenyataannya saya ini sering melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, biasanya kalau saudara seperti itu bertobat, ya, hanya baik sementara bertobat, nanti muncul lagi, ya, mungkin pornografi, mungkin judi, mungkin apalah, peminum, muncul lagi, bertobat lagi, ya. Dan itu gak rampung saudara, terus karena apa? Ya ini dia percaya, ya, hanya di mulut. Kalau percaya yang benar, dia masuk saudara ke dalam hati kita, yang tadi itu Yohanes 1 ayat 12. Menerima dia sekarang ada di dalam hati kita saudara. Jadi saat kita ada masalah maupun tidak ada masalah, kita harus tetap bersekutu dengan dia terus, ya, walaupun secara fisik kita sedang nyupir, mungkin sedang macam-macam itulah kegiatan sehari-hari, tapi bersyukur, berterima kasih, engkau ada di dalam aku di dalam engkau. Itu semua karena karyamu di kayu salib, dan aku percaya dan aku menerima alias beriman. Maka segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Nah, ini perlu sekali. Sungguh saudara, kalau saudara salah, aduh, gak ada gunanya. Ini kalau dicerita, ini bukan kata saya loh, jangan dipelesetkan. Firman-nya demikian. Apa gunanya kalau percaya tanpa perbuatan? Loh, nomor satu ini perbuatan apa saudara? Ya, perbuatan yang Tuhan paling kehendaki itu adalah Yohanes 6 ayat 28. Coba dibuka. Ya, Yohanes 6 ayat 28 29. Ya, ini hari ini benar saudara, buka HP lah ya. Akan saya berikan pengajaran-pengajaran yang esensial, yang mendasar sekali ya. Bukan berkat-berkat di nol gitu, bukan ya. Ini ceritanya saudara, ini anak-anak Tuhan waktu itu setelah diberi makan, 5.000 orang diberi makan oleh Tuhan, semangat sekali mengejar-ngejar Tuhan sampai di seberang danau. Akhirnya ketemu Tuhan, orang itu langsung menyambut Tuhan. Orang ini percaya. Ini grup ini nanti yang saya jelaskan orang percaya saudara, bukan orang tidak percaya. Nah, akhirnya ketemu Tuhan. Tuhan ngomong, ya, di ayat sebelumnya ngomong begini, kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda, yaitu hal yang aku lakukan yang akan dinyatakan bagi kamu mengenai hal-hal rohani, bahwa aku anak Allah yang akan menebus dosamu. Waktu itu belum menebus, masih hidup di dunia ya. Tapi aku ngerti kamu mengejar aku bukan karena aku Mesias, tetapi kamu mengejar aku, mencari aku karena engkau telah makan roti itu dan kenyang. Akhirnya orang-orang ini ingin mengangkat Yesus sebagai raja. Bayangin kalau punya presiden atau raja yang 5 roti 2 ikan didoakan menjadi 5.000 orang kenyang semua. Betapa dahsyatnya dan betapa senangnya rakyatnya di negeri itu. Nah, ini saudara, ini orang ya. Terus Tuhan ngomong, carilah ya, bukan kepada hal-hal yang binasa, melainkan hal-hal yang kekal. Yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri.
Zoe itu yang harus kamu percayai dan terima. Orang ini gimana? Bingung ini, dikatakan kamu cari saya demi makanan, demi materi, ya, demi mukjizat. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Nah, ini pagi hari ini, saudara, apa yang harus dikerjakan? Dikerjakan yang dikehendaki Allah. Ayat 29. Yuk, baca bersama-sama. 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya. Jadi ayat yang tepat di sini, hendaklah kamu beriman, ya, beriman kepada Kristus yang diutus, yang telah diutus Allah untuk menjadi Mesias. Ya, ini percaya kepada apa? Beriman, ya, percaya disertai langkah, ya, tadi menerima, ya, menerima. Amin, aku menerima. Itu yang namanya pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ya, jadi bukan sekedar percaya di mulut, tapi ada langkah yang harus kita lakukan. Menerima Dia. Sekali lagi, ya, makanya orang banyak berpuluh-puluh tahun, ya, sudah percaya Tuhan, ya, sudah aktif, sudah ini, sudah ini. Hidupnya terus pusing, saudara. Khawatir, pusing, benjut, bundet, macam-macam. Karena ini, saudara, percayanya ini nggak tepat. Ya, kalau benar-benar kita percaya, saudara, kita akan mendapatkan buah roh, saudara. Damai sejahtera, sukacita, ya, kasih, pengendalian diri, ya, Kristus sentris, ya. Nah, ini sayang sekali, saudara, banyak kita membuang waktu mubazir. Ya. Sekarang yang terakhir, 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai 13. Nah, ini nanti, saudara, ya, kalau baik yang bingung maupun tidak bingung, mulai kontak dengan hati. Aku bingung, Tuhan. Nah, cobalah Tuhan, aku minta penjelasan lebih lanjut. Karena aku percaya Engkau Allah yang hidup. Maka Engkau bisa menjelaskan aku dengan caramu. Aku hanya siap membuka hati, dan segala pikiran-pikiran yang lama saya lepaskan. Saya hanya mau mendengarkan yang pribadi dengan Engkau. Ya, dijamin Tuhan akan jawab. Percaya, saudara? Percaya harus. Kalau Tuhan hidup, kalau hidup harus bisa mendengar doa kita dan kerinduan kita. Termasuk Dia ngerti kebobrokan kita. Kalau belum benar, Dia ngerti sekali. Ya. Saya ingat ini, bersaksi, ya. Ini tahun 70, saudara. Berarti berapa tahun yang lalu, ya? 52 tahun yang lalu. Hebat sekali ini. Saya waktu itu masuk sekolah, ya. Saya ini dulu mantan sekolah Tionghoa, masuk ke Bruderan, saudara. Hari pertama ingat sekali, brudernya itu, kepala yayasannya bruder orang Belanda waktu itu, datang ke setiap sekelas, yang kelas 1 tapi, yang kelas 2, 3 enggak. Tiap kelas 1 permulaan pelajaran pasti datang mengumumkan begini. Saudaraku, anak-anakku, ya, dan gitulah macam-macam cerita, bahwa saudara anak-anak ini sekarang sekolah di Bruderan. Ini yayasan Katolik, maka akan ada pelajaran agama Kristen Katolik supaya pada siap, ya. Itu diumumkan begitu. Terus pasturnya ngomong begini, brudernya, ya, waktu itu panggilnya bruder. Itu siapakah yang nggak percaya bahwa
Tuhan Yesus Juru Selamat itu hidup, saya langsung bangkit berdiri dari belakang sana. Ya, karena saya dulu dilatih begitu. Kalau mau tanya, harus angkat tangan dan bangkit berdiri kayak orang Jepang gitulah kira-kira. Bangkit berdiri. Saya, brother, nggak percaya. Loh, kenapa nggak percaya? Nggak bisa dibuktikan? Loh, bingung, diam. Percaya nggak bahwa kota New York ada? Ya percaya. Pernah ke sana? Belum. Tapi aku percaya kalau ada orang yang memberikan saya uang yang cukup untuk naik pesawat sampai di sana, aku percaya walaupun belum melihat, aku percaya pasti ada. Tuhan ini bagaimana? Dan kalau memang Tuhan benar ada dan hidup sesuai firman Tuhan, karena dari sebelum kebenaran saya ke Kristen dulu, saudara. Dia diberi Alkitab ada. Apa? Allahku hidup. Tuhan Yesus hidup, bangkit dari kematian, firman hidup. Nah, kalau memang hidup, itu pasti ya bisa tanya jawab dan bisa mendengar doaku, permintaanku. Kecuali kalau dia memang hidup, benar dia bisa membuktikan kepadaku, aku mau sungguh-sungguh percaya kepada dia. Karena dari sebelum SMA kan saya SMP 3 tahun, ya ikut agama, tapi dalam hati ini selalu melawan. Allahku hidup, Yesus hidup, bangkitin. Bagaimana udah ada apa-apa begini kok? Saya ngomong begitu. Lah, brudernya ngomong begini. Oke. Saat ini, detik ini, Tuhan mendengar doamu. Tutup, sudah cukup. Itu. Hebat. Gak ngeyel, gak ngotot. Ya gak dipanggil lagi, gak dipecat. Saat ini, detik ini, Tuhan yang hidup mendengar doamu. Ya tadi, kalau memang dia hidup, pasti mau menjawab, bisa menjawab doaku. Nah, nanti kalau benar bisa, aku mau sungguh-sungguh. Ya sudah, terus saya sekolah. Apakah langsung dijawab? Oh enggak, saya tetap enggak percaya. 23 tahun kemudian, saudara. Berarti tahun 93, ya. Itu tahun 70 sih, 1970. Itu 1973, saya ingat sekali. Saya di rumah saya yang lama, di rumah orang tua saya, adik saya pulang, datang. Ya, bukan datang, masih kumpul waktu itu, saya belum menikah. Oh, itu di seberang sana itu, di gang itu, ada gereja baru. Itu gerejanya sih kecil, cuma gereja itu di garasi. Cuma 10 orang, beberapa jemaatnya, tapi baru. Tuhan hadir. Wah, masa hadir? Betul. Buktinya apa? Ya pokoknya ke sana saja. Tuhan hadir, hidup. Saya jadi ke sana, saudara. Betul, saya kepingin membuktikan. Bukan saya percaya, ingin membuktikan apa benar Tuhanku hidup. Bukan Tuhanku, apakah benar Yesus hidup. Gitu. Saya belum mengakui dia Tuhan. Jadi akhirnya saya, ya ke sana. Nah, itulah di situ saya bertobatnya itu di situ. Saya ini gereja ini sih ini paling separohnya lah, wong garasi kecil sekali. Nah, saya masuk itu di depan itu, merinding, saudara, merinding. Tahu ini bulu kuduknya berdiri, hancur nangis, saudara. Luar biasa. Saya terus masuk ke sini, berapa itu bersimpuh, saudara. Aku benar-benar dosa ya Tuhan. Engkau demikian hidup. Dan Yesus itu nyata benar, saudara. Belum khotbah itu, saudara. Baru permulaan itu, pada kumpul-kumpul itu. Waduh, luar biasa sekali. Disitulah saya diangkat tangannya, nyembah. Bukan kehendak saya, saudara, nyembah. Selanjutnya, percayalah kepadaku. Aku hidup. Jangan keraskan hatimu. Nah, itulah. Sejak saat itu saya percaya Tuhan. Nah, dan pengalaman ini nggak bisa itu, tapi boleh diperhatikan ya, bukannya nggak boleh. Teman saya ada lagi satu. Wah, ini badung sekali, saudara. Ya, nakal. Teler sampai kepalanya ini pecah, saudara. Nggak mati tapi, dan ada nabrak itu.
apa yang tulisan misalkan ke Purwokerto berapa kilo itu di tepi jalan kan ada patok-patok itu. Gara-gara teler dari Purwokerto mau pulang Cilacap naik motor cuman. Wah, itu kalau saya mending nggak begitu rusak seperti dia, ya termasuk nggak begitu konyol gitu. Dia itu wah bobrok, ya judi, ya perempuan, ya teler, narkoba, halus mumet banyak sekali tabrakan. Hanya kacau keluarganya, hanya dia hidup sendiri. Nah, suatu saat begitu juga, ya, dia doa ke atas loteng. Dia bukan pun rumah sendiri, rumah adik perempuannya. Karena terlalu pusing dan tegang, ya, dia itu teringat Allahku hidup. Dia tiap jam 12 malam berdoa, saudara. Kalau engkau Allah yang hidup, yang saya nggak tahu siapa, yang katanya engkau hidup, aku percaya engkau Tuhan. Benar, saudara. Dia dikunjungi Tuhan. Dan selanjutnya dia benar-benar serius dengan Tuhan. Itulah ya kesaksian dari pribadi saya. Jadi saudara kalau nanti ini sudah dengar gini, doa saudara dengan hati. Itu pendeta bagi orang secara otak saya ngerti, tapi hati saya belum kontak kepada engkau. Padahal engkau Allah yang hidup dan menghendaki aku percaya yang menerima engkau. Nah ini gimana maksudnya Tuhan? Minta disegapkan. Karena kekristenan ini agama wahyu, saudara. Bukan pengajaran harus ini, harus itu, bukan. Wahyu, kontak dulu dengan Tuhan, baru belajar. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, jangan belajar dulu, kontak dulu. Ini satu-satunya kepercayaan yang dari pewahyuan. Ya, bukan karena kepandaian baca, saudara, atau lamanya baca, atau banyaknya baca, bukan. Tapi kontak dulu baru baca, ya baru kita berdoa, berubah, ya, ada kontak batin. Ya. Nah, sekarang kita buka, ya. Nah ini 1 Yohanes 5 ayat 10. Ayo kita ini, nanti saudara akan mengalami ini kalau benar-benar percaya. 2, 3. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Amin, saudaraku. Amin, ya ini jelas harus diangkat. Iya, dan aku percaya itu bukan hanya di mulut, ya aminnya harus disertai langkah. Nih, percaya kepada Anak Allah yang mempunyai kesaksian ini, saudara. Kesaksian kan pengalaman pribadi, ya seperti dulu itu. Kesaksian pengalaman saya waktu belum percaya, ini kesaksian. Ya. Sebaliknya, kalau nggak ada kesaksian, berarti kamu belum benar-benar percaya, menjadikan Allah pendusta. Kenapa? Nah, dia berjanji akan memberikan anaknya kepada siapa yang percaya, yaitu Roh Kudus itu. Kamu kok nggak dapat? Ya dengan kata lain nggak percaya janji Allah, betul? Nah, sebetulnya gampang ini. Gampang apa sulit? Sulit apa gampang? Gampang. Jangan mengikuti perkataan saya. Kalau gampang apa sulit? Gampang. Sulit apa gampang? Sulit. Jangan. Mudah kalau ngerti rumusnya. Ya. Kalau ngerti. Saya dulu sekolah, saudara, jujur ini. Saya senang matematika. Gampang, misalnya saya ngerti rumusnya, saudara. Dan saya mau belajar, sebelum gurunya ngajar, saya belajar dulu. Jadi saat gurunya ngajar, saya sudah ngerti mana yang belum tahu. Maka saya tanya. Karena zaman itu guru yang saya di Bruderan itu, kalau ngajar selalu setelah rampung bertanya, siapa yang belum mengerti? Saya pasti yang bertanya, pasti saya. Ya, nomor 1, saya tanya dulu.
Yang lain dong belum ngerti belum, meneng diam aja. Saya belum mengerti. Tidak mengertinya di mana? Nah, serba maju. Nah, saya tanya yang ini, diterangkan. Maka selanjutnya saya punya rumus-rumus yang jelas saya menguasai karena dijelaskan. Ya. Juga demikian dengan kekristenan, saudara. Kalau memang nggak ngerti, jangan diam-diam aja, saudara. Nanti jadi orang sekolah istilahnya bodoh. Karena matematika zaman dulu sampai hari ini tetap ditakuti. Karena nggak ngerti caranya belajar, saudara. Ya, jadi harus ada gairah. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, saudara. Yang penting dicatat, mulai bertanya. Silahkan, ya langsung tanya ke Tuhan Roh Kudus. Ya. Kalau masih bingung, bertanyalah kepada saya. Ya boleh, nggak apa-apa. Atau kepada Bang Hari atau yang lain, Ko Wiwi dan seterusnya yang lain yang sudah mengenal Tuhan. Ya. Tanya maksudnya apa? Kurang jelas. Pasti Tuhan jawab. Baik secara pribadi, Tuhan juga jawab. Juga kepada hambanya, ya bisa jawab. Oke? Ya, jadi ini saya ilustrasikan lagi. Ya, ini pengalaman saya ini. Gampang apa sulit? Nah, waktu itu ya waktu saya belum klik ya sulit. Waduh sulit deh. Tuhan ngomong, itu seperti orang bersepeda. Saya bertanya di sini, ada berapa puluh orang. Siapa yang bisa bersepeda? Angkat tangan. Ada berapa orang bersepeda? Naik sepeda. Siapa yang bisa? Oh, nggak ada yang bisa. Ada 2 orang itu. Yang lain nggak bersepeda, nggak bisa naik sepeda semua ya. Ya, itu menunjukkan saudara belum terbuka mendengar pengajaran ini. Ya, kalau terbuka ya jujur saya bisa atau saya nggak bisa, kan gampang. Ya, itu sebetulnya gampang kita mau ngecek ya. Jadi kadang-kadang ya hamba Tuhan pendeta juga bisa menjebak saudara, menjebak yang positif bukan menjebak yang negatif. Ya, nah itu yang 2 itu yang ya saya nggak bisa atau saya bisa tadi itu benar. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang nggak bisa naik sepeda? Angkat tangan. Jujur itu. Bagus ya. Yang lain bisa semua? Bisa. Sekarang saya mau tanya kepada saudara yang bisa naik sepeda ini mudah apa sulit? Mudah. Saya bertanya kepada yang belum bisa, mudah apa sulit? Sulit. Jadi kenyataannya sebenarnya hanya tahu rahasianya saja. Naik sepeda kan hanya rahasianya antara setang ngimbangi mengayuh ya, mengayuh, dikayuh sama diimbangkan lah. Rumusnya itu aja. Ya. Seperti kita juga, ya kita melangkah tapi ngimbangi dengan Tuhan. Beres. Jadi naik sepeda mudah apa sulit? Sulit apa mudah? Mudah terus. Aduh ya sebetulnya gitu aja lah. Saya rindu sekali loh betul pada anak saya. Tentu kan anak lagi ya sebenarnya sudah cucu ya. Karena saya mendekati 70 tahun. Kerinduanku, sisa hidupku ingin benar-benar hanya satu saja, mengimpartasikan apa yang saya dapat dari Tuhan, bukan harta dunia, saudara. Bukan ya. Harta dunia pernah saya lepaskan demi Tuhan, karena Tuhan berkata, pilih aku, apa pilih berkat itu yang dari aku, silakan. Saya memilih engkau Tuhan karena aku kagum akan kedahsyatanmu, akan kasihmu dan kuasamu yang demikian dahsyat. Aku akan menjadi saksimu bahwa engkau Allah yang hidup. Saya lepaskan semua harta. Ya. Sampai hari ini saya nggak akan bergeming dengan harta dunia. Memang perlu uang, ya hidup perlu uang. Tapi saya tidak begitu modelnya. Ya. Nah. Ya, demikian firman Tuhan.
agar menjadi rema, saudara. Ya, jadi bukan sekedar mendengar, tetapi benar-benar mempraktekkan apa yang kita percaya itu. Demikian firman Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita menutup persekutuan ibadah pagi hari ini. Segala puji hormat hanya bagi Engkau ya Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah pencipta langit bumi, dan juga pemilik segalanya, termasuk diri kami ya Tuhan. Karena kami adalah ciptaan-Mu, kami percaya dan selanjutnya terus percaya, melangkah ke dalam percaya itu bahwa Engkau Allah yang turun ke dunia menebus dosa kami dan mati di kayu salib, bangkit hari ketiga, sekarang mengutus Roh Kudus ada di dalam hati kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang kekasih ya Tuhan. Selanjutnya kami percaya juga dengan adanya kami sebagai anak-Mu, karena menerima Engkau sebagai Juru Selamat, maka penyertaan-Mu juga selalu ada di dalam hati kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang hidup. Untuk selanjutnya Tuhan, hamba mohon ya, agar Engkau berkomunikasi, memberikan diri-Mu kepada kami, penyataan atau pewahyuan pribadi-Mu kepada kami ya Tuhan. Sebab tanpa pewahyuan yang dari Engkau, kepercayaan kami kepercayaan yang mati, yang kosong dan tidak ada nilainya. Karena keistimewaan daripada kepercayaan kepada Engkau adalah kami percaya dan mengalami bahwa kami bersekutu dengan Engkau yang hidup. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, dan mohon hamba-Mu agar benar-benar Engkau berbicara kepada anak-anak-Mu yang sementara ini belum mengalami apa yang diajarkan Engkau pada pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu lah yang menjadikan kami benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan sebentar kami akan mengakhiri kebaktian pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, siapkan hati kita, ya, angkat kedua tangan kita dan buka hati kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat ini dengan iman, katakan amin.